Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Rahmawati dari kelas 11 IPS 3 ingin mempresentasikan tentang sejarah Indonesia. Pertempuran Ambarawa. Peristiwa ini dimulai saat pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigjen Battle mendarat di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pasukan sekutu yang sedang menuju Magelang membuat kerusuhan. Hal ini membuat masyarakat Magelang memboikot dan menyerang sekutu. Pasukan sekutu terpaksa mundur ke daerah Magelang dan meneror rakyat lokal. Pengejaran dan pengepungan dilakukan oleh pasukan Tentara Keamanan Rakyat di bawah pimpinan Sudirman. Berkorbanlah pertempuran selama 4 hari pada tanggal 12 sampai 15 Desember 1945 yang terkenal dengan nama Palanggan Ambarawa. Pertempuran diakhiri dengan kemenangan TKR pada 15 Desember 1945. Tanggal tersebut dijadikan Hari Juang Kartika TNI Angkatan Darat. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, sekutu di bawah komando Brigjen Malabi tiba di Surabaya pada tanggal 28 Oktober 1945. Terjadi pertempuran antara rakyat Surabaya melawan sekutu yang menewaskan Brigjen Malabi. Hal tersebut membuat sekutu murka dan meminta rakyat bersenjata menyerahkan diri pada tanggal 9 November 1945. Sebelum pukul 18.00, jika ultimatum tidak terpenuhi, sekutu akan menyerang Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Namun, rakyat Surabaya tidak memindahkan ultimatum tersebut. Bung Tomo justru berhasil membakar semangat para rakyat Surabaya dan melakukan perlawanan terhadap sekutu. Oleh karena itu, terjadilah pertempuran berdarah pada 10 November 1945. Tanggal tersebut akhirnya ditetapkan menjadi Hari Pahlawan. Pertempuran Bandung Lautan Api. Awal peristiwa Bandung Lautan Api mulai ketika pada tanggal 13 Oktober 1945, pasukan sekutu diboncengi Nica tiba di kota Bandung. Pasukan sekutu mulai menduduki kota Bandung dengan alasan melucuti dan melawan tentara Jepang. Pada 27 November 1945, mereka pun mengeluarkan ultimatum kepada para pejuang agar meninggalkan area Bandung Utara. Namun, para pejuang menolak. Baru setelah pemerintah pusat Jakarta turun tangan Tentara Republik Indonesia bersedia mengosongkan Bandung sebelum meninggalkan Bandung pada tanggal 23 sampai 24 Maret 1946. Para pejuang menyerbu pos-pos sekutu dan membumi hanguskan kota Bandung. Peristiwa ini disebut dengan Bandung Lautan Api. Pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober 1945, tentara sekutu yang diboncengi Nica mendarat di Medan dipimpin oleh T. Eddie Kelly. Sebelum Nica telah mendaratkan pasukan di bawah pimpinan Wehrsteling. Pada pemuda Medan segera membentuk TKR. Pada tanggal 13 Oktober 1945, terjadi pertempuran yang dikenal dengan nama Medan Area. Pertempuran Puputan Margarana. Pertempuran di daerah Bali ini melibatkan pasukan TKR Divisi Sunda kecil di bawah pimpinan Kolonial 1 Gusti Ngurah Rai dengan pasukan Belanda yang ingin menguasai wilayah Bali. Peperangan terjadi pada 20 November 1946, dini hari sampai dengan siang hari. Pasukan Gusti Ngurah Rai berhasil memojokkan Belanda. Namun Belanda yang terdesak segera memanggil bala bantuan. Gusti Ngurah Rai beserta segenap pasukannya terus memaksa bertahan hingga titik darah penghabisan. Namun sayang mereka harus gugur. Pertempuran ini pun disebut sebagai Puputan Margarana. Peristiwa Westering. Pembantaian Westering adalah sebutan untuk peristiwa pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belanda Depot Special Troepen pimpinan Westering. Peristiwa ini terjadi pada tanggal
terjadi pada Desember 1946 sampai Februari 1947 selama operasi militer counterinsurgensi, penumpasan dan pemberontakan. Perjanjian Linggarjati. Bulan Agustus, pemerintah Belanda melakukan usaha pautan untuk mencegah Gendala dengan membujuk 3 orang komisi jenderal datang ke Jawa dan membantu Van Mook dalam perundingan baru dengan wakil-wakil Republik itu. Konferensi antara dua belah pihak dipersiapkan di bulan Oktober dan November di bawah pimpinan yang netral seorang komisi khusus Inggris, Lord Crillon, bertempat di Bukit Linggarjati dekat Cirebon. Sesudah merasakan tekanan berat, terutama Inggris di luar negeri, capailah suatu persetujuan pada tanggal 15 Oktober 1946. Kedua delegasi pulang ke Jakarta dan Soekarno-Hatta kembali ke pendalaman 2 hari kemudian pada tanggal 15 November 1946 di rumah Syahir di Jakarta. Jadi pemanfaatan secara resmi perundingan Linggarjati, sebenarnya Soekarno yang tampil sebagai kekuasaan yang memungkinkan tercapainya persetujuan, namun Syahir yang diidentifikasikan dengan rancangan dan yang bertanggung jawab bila telah tersedia yang tak selesai. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.